Deddy Corbuzier sama Kurnia Mega dulu ya. Baru Denny Sumargo menjawab ya. Aduh, Om Ded, gimana nggak mau dibilang toxic masculinity? Gua lupa siapa yang ngomong. Kayak kalau nggak salah Louis CK yang ngomong, dia bilang, gua rasa racism akan hilang pada suatu saat nanti karena itu sebuah kesalahpahaman. Tapi kayaknya seksis nggak akan hilang karena memang perseteruan lelaki dan perempuan tuh panjang historinya. Dan halo semua, lagi dengan podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Bagaimana puasanya? Enak kan puasa pemilu cukup satu putaran? Ya kan, ada manfaatnya meskipun mungkin pilihan Anda tidak menang, tapi paling enggak suasana berbuka lebih harmonis. Coba kalau masih sekali lagi, aduh, ini lagi perang-perangnya pas ini di bulan ini. Apa ya? Ya udah aja kan, kayak udah lewat dan kayak kita dihipnotis aja gitu. Lu pernah gak sih kayak suka suka cewek, suka banget gitu, terus gila pas lu sadar, anjing kenapa ya gue kemarin suka banget sama dia ya. Pemilu kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya semua kegilaan dan ini kayak oh ya udah gitu, lewat aja. Besok ya gini lagi. Mungkin masih ada orang-orang yang enggak, tapi nih sekarang tugasnya kita menjaga presiden, akankah dia menepati janjinya atau tidak. Ya itu kan orang-orang yang harus kita hindarin aja. Itu orang-orang yang ya capek kayaknya temenan sama kayak gitu ya. Berapa lama sih konsistensinya kayak gitu? Gue belum pernah satu periode pemilu gitu gue masih ingat program pertama dia apa. Nggak ada, gue ngejudge day by day aja berdasarkan berita. Oh dia lagi bagus ya bagus, dia lagi jelek ya jelek. Ya gitulah. Ini puasa dan apa ya, nggak tahu ya, semoga lancar-lancar. Langsung aja kita ke berita pertama. Robot AI pertama Arab Saudi sentuh pantat jurnalis perempuan. Waduh, memang agak sulit ya kalau Arab Saudi yang bikinnya jauh dari yang maskulin-maskulin dan tindakan misoginis seperti ini. Tangan kanan robot berbusana khas Arab itu tiba-tiba menyentuh pantat jurnalis. Oh, ini tuh robot, gue kira orang asli tadi. Gue kira wah berani juga. Si jurnalis berambut panjang dengan pakaian abu-abu terlihat kaget dan mengangkat tangannya seperti menandakan ketidaksukaannya. Mungkin robot AI-nya jangan dikasih personality yang ini kenapa harus ada Arab Saudi? Gue tuh jadi takut rasis tau nggak membacakan headline ini. Padahal nggak bermaksud rasis ya. Kenapa dia bisa tiba-tiba nyentuh pantatnya? Nggak sengaja kali. Nggak mungkin dong. Masa robot AI udah mesum sih dari awal diciptakan? Apa dia mengikuti pribadi yang menciptakannya? Gerakan tangan menyentuh pantat jurnalis dalam siaran langsung itu mendapat banyak respon melihat di media sosial. Ada yang menuduh dan menyebutkan robot pria itu melecehkan jurnalis perempuan selama wawancara berlangsung. Tapi kalau nggak pakai nafsu bisa kategori melecehkan nggak sih? Maksudnya kita tahu dari mana itu ada kesengajaan. Kita memperlakukan robot ini kayak dia hidup gitu. Lo kan kalau ada anak kecil, gue bukan mau memperkeruh suasana ya, tapi kalau misalnya ada anak kecil, laki-laki gitu, anak kecil bisa dibilang, tapi misal umurnya 2 tahun lah atau 3 tahun, bukannya dia kayak gitu ya, bukannya, kecuali robot AI-nya nih, abis megang pantat perempuan dia ada kayak, gitu, itu lain lagi. Tapi kalau nggak ada ini kayaknya terlalu baper aja. Nggak, gue I call it ini terlalu baper. Kecuali emang ya makanya ini benar. Malahan ada yang menanyakan siapa yang melatih AI itu, betul. Ini tergantung orang pertamanya nih siapa. Kalau dikasih program-program aneh gitu, coba dong dibuka codingnya. Apakah kalau lihat perempuan seksi itu dipegang pantatnya? Kalau nggak ada kayaknya kecelakaan. Oh ini heboh. Oh sebelum gue makin jauh, gue kemarin memperhatikan ada berita-berita yang lagi viral dan gue kayak emang pertarungan di dunia mainstream ini sangat sulit. Gue ngelihat fenomena ada dua, emang orang gue nggak mau ngeremehin. Emang mungkin kita senangnya gosip kali ya, cerita-cerita rumah tangga. Gue juga melihat suggestion Google search gue rasa semua orang emang demennya gosip rumah tangga aja. Gue ngelihat Kurnia Mega, Denny Sumargo ngewawancara mantan istrinya Kurnia Mega. Namanya siapa sih? Yang tadinya ini ditonton 5,3 juta. Gokil. Tadinya apa, yang mana duluan sih kayaknya, abis itu Deddy Corbuzier baru ngambil Kurnia Meganya ya. Deddy Corbuzier sama Kurnia Mega dulu ya. Baru Denny Sumargo menjawab ya. Aduh, Om Ded, gimana nggak mau dibilang toxic masculinity?
Sawadee-krap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งในทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini lihat ya. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, Ratu itu. ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. Nah, no, my. Sanduy pi. Sanduy lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, itu kenapa pakai Google Translate lama banget. Ngasih platform kok ke orang yang melakukan itu, tapi kan mungkin dia juga nggak tahu ya. Ya namanya orang datang bro berkeluh kesah, ternyata dia playing victim kan kita nggak tahu, kesannya sedih, wah ampun, sudah buta, ditinggalkan istri, tidak punya uang, tinggal istri, wah. Karena gua lupa siapa yang ngomong, kayak kalau nggak salah Louis C.K. yang ngomong, dia bilang, gua rasa racism akan hilang pada suatu saat nanti karena itu sebuah kesalahpahaman. Tapi kayaknya seksis nggak akan hilang karena memang perseteruan lelaki dan perempuan tuh panjang historinya dan makin meruncing sekarang. Andrew Schultz bagus banget, dia punya beat, dia bilang momen dimana perempuan meminta independensi dan emansipasi dan kesetaraan itu membuktikan betapa pintarnya perempuan katanya. Kenapa dia baru minta sekarang, katanya kita hidup berabad-abad dari zaman batu, pada saat gua harus berburu harimau apa nggak ada yang minta di sana, tapi giliran sekarang lu pada minta. Nah sekarang menurut gua termasuk berita robot AI tadi, memang masalah seksis ini atau toxic masculinity ini memang susah kita ngelihat makanya laki-laki juga bangsung banyak tuh yang di Om Ded tuh ditonton 3,2 juta, saya diguna-guna, dihina, wah dibuang. Karena pasti lelaki korban kekejaman perempuan tuh juga makin banyak dan makin gak bisa bersuara karena narasinya lagi, anjing ini gue akan diserang banyak orang ya, lagi siding sama perempuan. Kita gak bisa nentuin mana yang bener mana yang salah doang, kita cuma bisa siding berdasarkan gender kita. Abis Om Ded itu akhirnya mantan istrinya angkat bicara dan inilah kejadian sebenarnya. Gue sih di momen ini gue pegang bininya ya. Apaan diguna-guna, orang dia banyakan mabok sampai buta, gokil. Memang udah pensiun jadi kiper sih, ngelihat bola udah nggak penting lagi, tapi ya jangan minum sampai buta dong maksud gue. Dan satu lagi ada, gue nggak tahu, kayaknya dia bukan selebriti tapi jadi selebriti akhirnya gara-gara perempuan ini dia kalau nggak salah keturunan Korea terus permanen residen di Singapura. Suaminya juga PR Singapura, apa suami orang Indonesia lupa gue. Dia nangis-nangis, please Indonesia help me. Pokoknya dia ceritalah di mana-mana ke Grace Tahir dan sampai begging, please Pak Hotman jangan ambil kasus dari suami saya karena the children needs their mother la. Tapi kayaknya setelah, kalau gue di kasus yang ini kayaknya gue megang itu anak-anaknya emang takut sama ibunya karena Dokter Richard Lee yang bilang karena dia ada diwawancara di mana gitu, dia bilang sangat sulit sih ngebriefing anak-anak untuk acting seperti itu. Jadi itu dia beneran punya trauma tersendiri dan ya dokter lebih valid lah, gue meskipun Dokter Richard Lee tapi valid lah menurut gue. Nah yang susah adalah si lakinya ini, dari semua pengacara yang bisa dia ambil Hotman Paris yang IG-nya joget-joget sama perempuan doang. Ini agak nggak membantu kasusnya sih. Udah gitu banyak netizen komen di yang ceweknya bilang kalau Hotman Paris mata duitan dia panggil aja Otto Hasibuan. Ya ampun. Gue tuh ngeliat problem ini memang anjing, kayaknya seksis tuh emang nggak akan hilang karena
karena emang problemnya mendalam gitu. Dia bilang kayak, wah Indonesia please help me get my, I don't know where they are, lalalala. Tapi ngeliat anaknya jerit-jerit. Tapi memang gua pun juga pas ngeliat Kurnia Mega kayak, apakah bininya yang gila sudah bangkrut lalu ditinggal? Karena banyak kan, maksudnya laki bangkrut ditinggal tuh kan banyak kan. Maksudnya kayak ada waktu lagi ada lelaki yang menurut ini joknya Bill Burr kalau nggak salah, dia bilang, gue mengakui bahwa ada lelaki bajingan di luar sana yang melakukan KDRT tanpa alasan yang jelas emang itu, dan menurut gue dia harus dikubur sedalam-dalamnya, dibuang dari society ini. Tapi KDRT lelaki seperti itu tuh mirip dengan perempuan yang tinggalin lakinya kalau bangkrut. Itu KDRT ke lelaki sebetulnya. Itu joknya Bill Burr, bukan jok gue. Tapi memang ya laki-laki dan perempuan kayak akan selama-lamanya seperti ini sih. Gue nggak tahu di mana momen dalam kehidupan ini bisa apa ya? Bisa terjadi keadilan itu. Kayak robot AI memegang pantat perempuan semua marah. Emang udah yakin itu robotnya AI pasti lelaki? Bisa tahu dari mana kan, bisa aja. Tapi karena bentuknya lelaki kan. Tapi kan itu bentuknya bukan programnya. Jadi susah. Dan gue ngeliat hal kayak gini gue sadar bahwa memang sulit. Menurut gue pertarungan media mainstream itu sulit. Gue sih gak akan sanggup. Gak akan sanggup ngomong sama emang diapain sama apa menariknya cerita-cerita ini, gak ada menariknya. Tapi ya ini pesan buat lo di luar sana yang merasa mengejar passion dan apapun itu menjadi solusi dalam hidup lo. Gue ngeliat Kurnia Mega ini, terlepas dia dari rumah sakitnya itulah, terlepas dari rumah tangganya dia yang menyakitkan itulah, gue sadar bahwa anjing umurnya passion tuh segitu doang. Dia pernah jadi kiper timnas, terus dia jadi apa sekarang? Dan orang bisa bilang ya, tapi itu kelakuannya aja karena sering mabok dan segala macam ini itu. Jadi dia hidupnya miskin sekarang. Enggak, tapi gue pengen buktiin meskipun lu hidup bener, kayaknya kalau dari cita-cita doang gak cukup deh menurut gue. Itu dia kenapa si pemain voli Mega itu pindah warga negara kan, karena dia tahu voli, apalagi voli ya, jadi apa susah juga. Menurut gue gue berpegang di mana ya hidup bukan tentang yang lo mau, tapi hidup juga tentang yang lo bisa. Dan kalau nggak lo kerjain apa yang lo bisa, bahkan waktu akan mengambil kemampuan lo itu. Ya udah, dia tinggal dengan apa? Jualan kaos. Tapi anjing juga si Kurnia Mega bikin konten ditendang bola masih bisa nangkep apa enggak? Bukan nangkep harga dirinya. Permisi, apakah outfit saya sudah Harajuku? Sekarang gua sudah berada di Toko Big Size. Oh ini mah laki. Oke Google, nanti siang berapa derajat suhu di Tokyo ini? Apakah kamu mengerti? あなたと会えて嬉しいです。Nice to meet you. Arigatou gozaimasu. I love Indonesia. Demi Allah, enak banget. Makanan pokok buat gua selama di Osaka selama 3 hari. Ngomongnya kayak anjir ya.